Mengapa usulan MUI terkait pemidanaan LGBT diserang berbagai kelompok lain? Mengapa usulan MUI terkait pemidanaan LGBT diserang berbagai kelompok lain? Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual tersebut idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat daripada delik perzinaan. Kiai Khalil menjelaskan aktivitas sesama jenis menyimpan dua kesalahan fatal sekaligus, yaitu tindakan asusila dan pelanggaran kodrat kemanusiaan melalui penyimpangan orientasi seksual. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Indonesia dinilai perlu memberikan batasan dan sanksi real demi menyelamatkan generasi muda. Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan, karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu, ujar Kiai Khalil di Jakarta, Kamis 10 Juni 2026. Kedua, masih menurut Kiai Khalil, selama ini aturan hukum yang berlaku di Indonesia dianggap belum spesifik dan kurang tegas dalam membendung gerakan sesama jenis, terlebih ketika para pelaku mulai berani mengekspresikannya melalui pesta di ruang publik. Kiai Khalil mencontohkan celah hukum pada delik perzinaan saja masih kerap diperdebatkan terkait klausul suka sama suka dan hak pelaporan. Dia mengatakan kondisi ini diperparah dengan absennya kerangka hukum pidana yang khusus atau lex specialis untuk menjerat kelompok LGBT. Sekarang kan belum ada hukuman bagi LGBT, belum ada ketentuan hukum itu. Akhirnya paling banter ketika ditemukan kasus, polanya hanya inisiasi dari kepala daerah untuk dibina atau dibarakkan. Ini karena tidak ada hukuman pasti berapa tahunnya. Lanjutnya, ketiga, lebih luas lagi menurut Kiai Khalil Nafis yang juga pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah mendorong agar hukum tidak hanya menyasar para pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar pihak-pihak yang secara masif mengkampanyekan normalisasi LGBT di tengah masyarakat. Dia merefleksikan bagaimana pengetatan aturan penyiaran di masa lalu berhasil meredam visualisasi karakter yang menyimpang di media massa sehingga tidak dianggap sebagai hal yang wajar oleh publik. Kiai Khalil menegaskan bahwa desakan hukum keras ini bukan didasari atas kebencian personal terhadap para pelaku, melainkan sebagai bentuk rasa kasih sayang untuk menyelamatkan karakter bangsa. Menurut dia, pembiaran gerakan ini tanpa payung hukum yang pasti justru akan menjerumuskan mereka dalam kesesatan seksual yang menular. Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar, kata dia menegaskan. Keempat, MUI mengingatkan bahaya terbesar dari fenomena LGBT ini bukanlah penyakitnya itu sendiri, melainkan ketika masyarakat mulai menganggap penyimpangan tersebut sebagai sebuah kenormalan baru. Kita harus sepakati bahwa LGBT adalah penyimpangan, ketidaknormalan, dan harus menyadarkan kita semua untuk membentengi diri. Kita jangan sampai menormalisasi, bahkan kita harus melawan terhadap kampanye-kampanyenya, pungkas Kiai Khalil. MUI juga telah mengendus adanya gerakan yang lebih luas dan sistematis dari luar negeri yang sengaja didesain untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda di lingkungan kampus agar menormalisasi perilaku LGBT. Kiai Khalil menyerukan gerakan bersama di ruang publik agar kelompok masyarakat yang masih berpikir jernih tidak tinggal diam. Menurutnya, arus propaganda ini harus dilawan secara terbuka. Kalau soal bagaimana arus-arus dari luar itu, pasti pertarungan antara keburukan dan kebaikan yang selalu terjadi. Oleh karena itu, kita tidak ada di dalam ruang yang kosong, maka yang waras harus bersuara. Yang waras jangan diam saja, harus bersuara, jelas Kiai Khalil. Kelima, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgih Januratmoko menilai langkah tegas yang disuarakan oleh para ulama tersebut sangat sejalan dengan komitmen parlemen dalam menjaga moral bangsa dan melindungi masyarakat dari nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama serta Pancasila.
Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh sikap tegas dari MUI. Indonesia adalah negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, ujar Singgih dalam keterangan tertulis Jumat tanggal 12 Juni 2026. Oleh karena itu, kata dia, segala bentuk perilaku ataupun kampanye yang merusak tatanan moral dan agama seperti LGBT memang harus disikapi dengan regulasi yang kuat dan berkepastian hukum. LGBT adalah pelanggaran syariat Islam, maka negara harus hadir dalam bentuk kebijakan politik hukum dan pendidikan untuk mencegah dan menindak secara tegas bila ada kesengajaan secara sistematis dan terorganisir untuk melawan propaganda dan legalisasi LGBT itu sendiri. Islam menjaga kemuliaan martabat manusia dan menutup semua celah demi kebaikan manusia itu sendiri karena Islam rahmatan lil alamin. Maka harus ditolak berbagai propaganda dan perilaku LGBT dengan dalih kebebasan ekspresi dan perilaku. Paham sampai di sini? Salam melek politik.